Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya Ustaz, ada kejadian kemarin di dekat masjid tempat saya tinggal. Jadi waktu itu saya sholat, ketika itu saya masbuk 2 rakaat pertama di sholat asar. 2 rakaat pertama? Iya. Nah, ketika itu saya masuknya sudah di tahiyat di rakaat kedua. Rakaat kedua berarti tasyahud pertama? Ya, tasyahud pertama. Nah, ketika sesudah itu berdiri di rakaat ketiga, pas habis sujudnya imam kembali melakukan tasawuf. Berarti imam melakukan tasawuf ada 2 kali. Tasyahud awalnya 2 kali. Tasawuf awalnya 2 kali di rakaat kedua dan di rakaat ketiga. Di keempat bukannya melakukan tasawuf akhir, malah imam berdiri lagi. Terus yang imam nambah lagi 1 rakaat. Jadi 5 rakaat. Nah, pertanyaannya di sini yang pertama, apakah saya mesti menambah 2 rakaat yang masbuk pertama, karena ini saya sudah menjalankan 3 rakaat yang sebenarnya itu 4 terhitung sebenarnya. Apakah saya harus menambah 2 rakaat pertama masbuk? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua itu imam tidak melakukan sujud sahwi di saat itu tuh, apakah sholat itu bisa terbilang sah atau apakah saya harus mengulanginya? Itu bagaimana Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi antum masuk ke dalam sholat pada tasyahud pertama. Tasyahud pertama. Kemudian berdiri, lalu pada rakaat ketiga, iya, pada rakaat susunan sholatnya, karena kita sudah masuk tasyahud pertama tadi, iya, dia duduk lagi. Iya. Berarti imamnya menganggap itu adalah tasyahud pertama, begitu? Iya, benar-benar. Sebenarnya dia sudah melakukan tasawuf pertama, sudah dilakukan sebenarnya. Iya. Kemudian antum mengikuti terus. Iya, saya mengikuti terus. Pada rakaat keempat, imamnya duduk atau tidak? Langsung berdiri. Oke. Dianggap seperti rakaat ketiga oleh imam. Ketiga. Karena dia sebelumnya tasyahud. Iya, sebelum tasawuf. Oke. Kemudian imam berdiri. Iya. Pada saat imam berdiri, ada nggak pada tasyahud yang kedua? Tasyahud kedua Di rakaat ketiga tadi. Karena ya, imam lupa ya. pertama, yang kedua gitu iya, ya, yang keliru. Ada nggak makmum yang menegur? Ada makmum menegur dan mengucapkan subhanallah. Tapi imam bersikukuh tetap melakukan seperti yang beliau ini yakini. Oke. Kemudian pada tasyahud pada rakaat yang keempat yang dibilang dari awal, apakah ada makmum yang mengingati? Ada. Tapi berapa cuma orang? 1 atau 2 orangan. 2 orang ada ya. Tapi imam tetap melanjutkan bersikukuh. Berarti dia menjadi 5 rakaat. Menjadi 5 rakaat akhirnya. Sehubungan dengan pertanyaan antum yang pertama, bahwa apakah antum sudah dianggap 3 rakaat? Iya, apakah sudah dianggap dengan 3 rakaat? Kemudian antum menambah 1 rakaat lagi setelah itu? Iya. Atau hanya dalam 2 rakaat saja atau gimana ya? Jawabannya wallahu taala alam. Yang pertama, bahwa rakaat kelima itu antum sadar dia adalah rakaat kelima. Ana sadar. Tahu ya? Ana tahu. Itu rakaat kelima. Iya, berarti rakaat yang kelima bagi imam itu adalah rakaat yang batal, tidak sah. Nah, tidak sah berarti tidak diakui dia sebagai 1 rakaat. Dan imam pun sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh imam adalah ketika makmum ada yang menegur 2 orang. Jadi dalam teguran ini 2 orang. Karena 1 orang tidak bisa diakui. Sebabkan Nabi SAW ketika beliau salam dari sholat zuhur pada 2 rakaat, lalu yang namanya Dzul Yadain menegur Rasulullah SAW setelah sholat. Tapi Nabi tidak merasa dia keliru. Setelah itu beliau tanyakan ke Abu Bakar dan Umar, sahabat yang lain. Setelah diiyakan, dibenarkan ungkapan Dzul Yadain, baru Nabi mengulangi sholat atau menambah sholatnya. Ya. Maka di sini di dalam teguran minimal makmum itu ada 2 orang yang menegur. Kalau ada 2 orang yang menegur, imam seharusnya dia turun. Jadi pada rakaat yang kelima itu dia tidak boleh melanjutkan. Dia tidak boleh melanjutkan. Dia harus turun seharusnya. Nah, kemudian langsung dia tasyahud. Seharusnya seperti itu. Nah, sehubungan dengan punya antum bahwa apa yang seharusnya antum lakukan? Iya. Seharusnya antum lakukan adalah pada rakaat yang keempat antum duduk. Menunggu imam kan naik dia ke rakaat ke-5. Iya, benar Ustaz. Ya. Antum seharusnya duduk. Duduk dengan posisi tasawuf akhir Ustaz. Atau gimana? Duduk dengan posisi tasawuf akhir. Karena sebenarnya itu adalah rakaat terakhir bagi imam.
Nah, kemudian karena kita anggap rakaat yang imam lakukan itu adalah rakaat yang tidak sah. Ya, karena dia adalah rakaat yang kelima bagi dia. Nah, setelah itu seharusnya antum lakukan adalah duduk, sehingga antum hanya mengakui rakaat itu hanya 2 rakaat yang sah. Rakaat yang ketiga itu tidak sah. Jadi antum tidak mengikuti imam. Ya, kemudian imam taruhlah imam melanjutkannya sampai dia tasyahud. Setelah itu kalau seandainya imam sujud sahwi sebelum salam, antum mengikuti. Nah, tapi pada potensi bentuk ini dia sujud sahwinya harus di setelah salam. Kalau seandainya imam salam dulu, maka antum berdiri melanjutkan sholat antum menjadi menambah 2. Iya. Nah, ketika antum sholat 3 rakaat, wallahu a'lam, yang anda lihat rakaat yang ketiga antum itu adalah batal. Ya, tidak sah. Pada waktu itu antum menambahnya berapa? Nambah 2 ya? 2. 2 berarti juga. Berarti kan imam sudah melakukan rakaat kelima, anak tetap berdiri karena tidak posisi dengan Ustaz bilang tadi menunggu dengan tasawuf akhir, tidak, anak ikuti terus. Setelah itu tasawuf akhir, imamnya mengucapkan salam, anak lanjut menambah lagi 2 rakaat. Karena anggapan di saat itu kan imam beranggapan kan itu 4 rakaat. Iya, iya. Ya, karena anak tetap mengikuti imam, anak nggak tahu ilmu di situ pertama, anak tetap menambah 2 rakaat. Nah, tapi memang akhirnya anak ngerasa agak ragu, nggak, akhirnya anak mengulangi sholat sendiri akhirnya. Akhirnya anak mengulangi karena anak nggak ada ilmu di situ. Iya, jadi anak nggak ada ilmu, anak bingung, nanya juga ke beberapa orang, nggak ada yang bisa jawab. Akhirnya anak merasa ragu dan anak batal, anak mengulang sholat lagi sendiri. Mudah-mudahan ulangan antum itu, insya Allah itulah yang lebih baik, karena memang kasusnya di situ adalah kasus kelupaan imam. Ya. Jadi yang seharusnya dilakukan oleh imam itu adalah ketika imam ditegur oleh makmum pada rakaat kelima tadi, dia harus duduk. Kemudian dia melanjutkan tasyahud langsung. Ya, dia tidak menambah, dia tidak meneruskan rakaat kelima. Bagaimana jika tidak ada yang menegur, Ustaz? Dari makmum tidak ada yang menegur. Ya udah, kalau itu yang diyakini oleh imam berarti sah. Oh, gitu, Ustaz. Kalau itu yang diyakini oleh imam, tidak ada satupun yang menegur. Sementara makmum menyadari tapi tidak ada yang menegur. Iya. Maka dia kan kembali kepada teguran kepada makmumnya. Tidak ada yang menegur atau satu orang yang menegur, imam tetap bersekukuh, sholatnya sah. Karena imam meyakini bahwa itu adalah 4 rakaat. Bagaimana dengan melakukan atau tidak melakukannya sujud sahwi, Ustaz? Iya. Kalau tidak ada yang menegur. Sujud sahwi, kalau seandainya tidak menegur, tidak perlu dia sujud sahwi karena dia tidak merasa salah kan. Yes. Nah, kemudian tapi kalau dia sudah merasa salah ketika ditegur oleh makmum, kemudian dia meyakini ada kesalahan, kekeliruan, dia harus sujud sahwi. Kalau seandainya setelah salam dia sujud sahwi, itu sudah salam. Jadi kalau seandainya sujud sahwi itu ada sujudnya sebelum salam, ada sujudnya setelah salam, ya. Sujud sebelum salam itu kalau seandainya ada pengurangan. Ada pengurangan. Nah, pengurangan. Contoh, dia tidak tasyahud pertama, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Sebelum salam. Guna sujud sahwi sebelum salam adalah menambal kekurangan yang terjadi. Iya. Nah, yang kedua, sujud sahwinya setelah salam. Ya, sujud sahwi setelah salam ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, terjadi penambahan. Penambahan itu apa? Seperti tadi dia 2 kali tasyahud awalnya, itu terjadi penambahan. Terjadi penambahan. Atau dia salam dari rakaat yang belum sempurna. Contoh, dia sholat zuhur 3 rakaat, dia sudah salam. Berarti sholatnya baru 3 rakaat. Ketika diingatkan, dia kembali menambah 1 rakaat. Berarti di situ ada 2 kali salamnya. Ya, 2 kali salamnya. Nah, berarti ada penambahan. Maka dia selesaikan sholatnya sampai 4 rakaat, menjadi 4 rakaat. Berarti dia menambah 1 rakaat tadi. Kemudian salam. Setelah salam dia tasyahud pertama. Dia sujud sahwi. Ya, sujud, kemudian duduk, kemudian sujud, kemudian dia salam dari sujudnya. Yang kedua adalah jika dia ragu. Jadi kalau sebab
sujud sahwi itu ada 3 sujud sebabnya. Sebab yang pertama kurang, yang kedua berlebih, yang ketiga ragu. Yang ragu ini ada 2 model. Ragu dia di dalam bilangan, apakah 3 atau 4, apakah 3 atau 4, apakah 3 atau 4. Kalau seandainya dia tidak tahu mana yang lebih dia yakini antara 3 dengan 4, maka sujud sahwinya itu adalah sebelum salam. Dia ambil angka yang terkecil, ya, tidak tahu dia mana yang lebih dia yakini. Dia ambil angka yang terkecil, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Sebelum salam. Kalau seandainya dia meyakini salah satunya, apakah angka 3 atau angka 4, maka sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena dia sudah meyakini bahwa sholatnya itu sudah sempurna. Maka sujud sahwinya itu adalah untuk irgham terhadap syaitan, menghinakan syaitan terhadap keraguan yang terjadi pada dirinya. Tapi kalau seandainya dia belum yakin mana di antara angka yang dia ambil, ya apakah 3 atau 4, dia ambil angka yang terkecil. Untuk apa gunanya? Karena angka yang terkecil itulah yang yakin, ya. Lalu dia sujud sahwi sebelum salam. Kenapa? Karena dia ragu tadi. Itu berapa kali sujud sahwi, Ustaz? 1 kali saja cukup? Sujudnya 2 kali. Sujudnya 2 kali? Seperti sujud kita dalam sholat. Jadi Allahu Akbar, sujud, kemudian Allahu Akbar, duduk, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, kemudian Allahu Akbar, duduk, kemudian baru salam. Setelah, kalau seandainya setelah salam kita beri tasyahud, maka tetap kita melakukan sujud salam dari sujud sahwi. Salam dari sujud sahwi itu gimana? Artinya begini, ketika kita sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita sujud sahwi kan? Iya. Nah, Allahu Akbar, kemudian duduk Allahu Akbar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, kemudian duduk Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam dari sujud sahwi. Berarti itu yang kalau yang sesudah, Ustaz, yang sesudah. Yang sesudah. Kalau sebelum udah otomatis udah dia otomatis dengan salam dan sholat. Dan ada bacaannya nggak, Ustaz? Nggak ada bacaan. Berarti yang nggak telah diajarkan. Syekh Ibnu Utsaimin dia mengatakan, bagi siapa yang ingin membacanya dengan bacaan sholat, seperti subhanallah ya, maka itu boleh. Berarti kalau tidak ada bacaan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Adapun bacaan yang pernah kita pelajari dulu, subhanalladzi la yanamu wa la yashu, itu tidak benar dari Rasulullah SAW. Berarti kalau misalnya sujud sahwi 2 kali itu tidak ada bacaan, tidak apa-apa ya, Ustaz? Enggak apa-apa. Kalau kita bacanya, bacaan dalam sholat saja. Termasuk juga duduk di antara 2 sujudnya tadi, kita membaca seperti bacaan dalam sholat kita. Jadi memang sebenarnya kasus yang antum dapatkan tadi sangat membingungkan sebenarnya. Berarti kalau misalnya bisa ditelisik lagi itu, kira-kira itu sah atau tidak itu, Ustaz? Kalau seandainya Anda tidak mengulang, seandainya waktu itu saya tidak mengulang sholat itu. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Perlu dicari lagi atau ditanyakan kepada ulama yang lebih mengetahui. Karena permasalahannya memang polemik ya. Saya pernah menanyakan, ada kasus yang terjadi pada saya. Waktu itu saya sholat di pondok pesantren. Saya musafir. Nah, di waktu musafir kan kita qashar ya. Nah, saya sholat kalau tidak salah waktu itu sholat isya. Saya katakan kepada anak-anak pesantren bahwasanya saya lagi musafir. Tolong setelah ini lanjutkan sholatnya. Ya. Setelah 2 rakaat saya salam. Kan saya qashar. Anak-anak pondok tentu dia menyempurnakan 4 rakaat. Nah, di waktu saya salam, assalamualaikum warahmatullahi, ada seorang yang maju ke depan menjadi imam. Oh, menggantikan itu, menggantikan saya gitu loh posisinya. Iya. Lalu dia yang anak pondok pesantren tadi mengikuti imam yang maju tadi. Ya, setelah mereka selesai sholat, saya sampaikan kepada jemaah, kepada anak-anak santri itu bahwasanya sholat yang Anda lakukan seharusnya, saya katakan, menyempurnakannya itu adalah masing-masing. Nah, adapun permasalahan ini saya tidak tahu bagaimana hukumnya, saya bilang. Nah, setelah saya pergi ke Madinah, saya tanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, saya ceritakan kasusnya.
Lalu saya sampaikan bagaimana hukum sholatnya Syekh. Kata Syekh, insya Allah sholatnya sah. Ya. Nah, cuma tadi kan dia mengikuti imam apa namanya tadi, imam cadangan Imam ya, cadangan. Nah, atau imam estafetnya gitu lah kan. Nah, sebenarnya itu tidak ada. Tapi ketika saya tanyakan kepada Syekh menjawab bahwasanya itu adalah sah insya Allah. Adapun yang antum ini, Wallahu a'lam, saya tidak bisa. Perlu ini kasus baru nih kayaknya. Allah taala. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Terima kasih banyak pertanyaannya dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Ustaz, assalamualaikum. Assalamualaikum.